untuk memunculkan ataupun mengaktifkan kodam itu kita kan ada proses prosedurnya itu kita kan ada media R2A. Jadi dalam arti media R2A itu kan kita nanti kalau jarak jauh itu kita kirim. Jadi dalam arti tidak saling merugikan dan dirugikan. Jadi dalam arti sama-sama ada rasa saling tanggung jawab gitu loh. Itu seperti itu. Nanti untuk proses pertama itu nanti untuk pengecekan kodam itu nanti kita dengan air putih biasa yang dari sampean yang dari situ. Nah, nanti pengecekan yang kedua itu nanti dengan air doa yang dari kiriman kita gitu. Halo. Mohon ku karaputih asal putih. Kalau kita itu untuk pengisian itu kodam itu kita nggak bisa. Kita hanya bisanya itu mengaktifkan atau menyelaraskan kodam jika seseorang itu ada kodamnya yang dari pendatang atau kodam amalan atau kodam yang dari nasab leluhur. Kita bisa hanya memunculkan atau mengaktifkan itu loh. Kalau untuk pengisian kita nggak bisa. Gitu. Ya, saya kan sudah punya kodam ikan putih. Tapi saya ingin lagi kodam karang putih. Itu sampai dulu pengisian kodam itu jarak jauh atau jarak dekat? Halo. Halo, putus-putus. Enggak, sampai dulu itu pengisian kodamnya itu jarak dekat atau jarak jauh? Jarak dekat. Kalau jarak jauh pernah enggak? Yaitu kita hanya bisa itu untuk mengaktifkan ataupun menyelaraskan ataupun memunculkan kodam jika seseorang itu ada kodamnya itu loh. Kita hanya bisanya seperti itu. Kalau untuk pengisian kita nggak bisa. Jadi kita untuk seperti itu kita ada proses dan prosedurnya itu loh. Jadi kalau pengisian tidak bisa. Ya itu untuk pengisian nggak bisa, masalahnya apa? Di dalam dunia spiritual itu kan tidak ada pengisian kodam jarak jauh. Jadi pakem orang Jawa itu nggak ada pengisian kodam jarak jauh. Itu pengisian kodam itu kalau yang tepat itu harus melalui ritual puasa. Selama puasa itu membacakan mantra kodam tersebut itu loh. Itu seperti itu. Halo. Yes. Kita bisanya itu untuk memunculkan atau mengaktifkan ataupun menyelaraskan kodam dari pendatang, dari isian, dari amalan ataupun yang dari leluhur. Kalau untuk pengisian kita nggak bisa, soalnya di dalam dunia keilmuan itu kan nggak ada pengisian kodam jarak jauh. Paham nggak? Iya, paham. Itu kalau kita untuk memunculkan ataupun mengaktifkan kodam itu kita kan ada proses prosedurnya itu kita kan ada media R2A. Jadi dalam arti media R2A itu kan kita nanti kalau jarak jauh itu kita kirim. Jadi dalam arti tidak saling merugikan dan dirugikan. Jadi dalam arti sama-sama ada rasa saling tanggung jawab gitu loh. Itu seperti itu. Okay. Nah itu nanti kalau sampean pengen ya itu nanti sampean pesen air doa yang dari kita, nanti dikirim, terus itu nanti baru kita ngecek gitu. Ini sampean tinggal di mana? Okay. Di Sragen. Sragen. Nah, kita sering kirim ke Sragen juga itu loh. Itu nanti kalau sampean pengen diaktifkan, dimunculkan kodam itu, nanti kita dengan proses air doa itu nanti
sampai kita kirim air doa itu. Jadi nanti untuk proses pertama itu nanti untuk pengecekan kodam itu nanti kita dengan air putih biasa yang dari sampean, yang dari situ. Nah, nanti pengecekan yang kedua itu nanti dengan air doa yang dari kiriman kita gitu. Nah, nanti kalau seandainya sampean itu pengen diaktifkan kodam itu, dimunculkan kodam itu, nanti sampean kirim alamat yang lengkap. Setelah itu baru kita kirim nomor rekening, yaitu nanti sampean transfer untuk ongkos kirim tersebut. Jadi dalam arti itu tidak saling merugikan dan dirugikan. Dalam arti juga itu saling ada rasa saling tanggung jawab gitu loh. Paham kan, Mas? Oh ya. Nah itu apa namanya, seseorang minta isian kodam atau itu kita nggak bisa, itu yang jelas itu satu. Soalnya kan di dalam dunia praktisi atau keilmuan itu pakem-pakem orang Jawa itu kan tidak ada pengisian kodam jarak jauh gitu loh. Itu. Jadi dalam arti pengisian kodam itu yang tepat itu kan harus melalui ritual puasa. Dan selama puasa itu mengamalkan bacaan mantra kodam tersebut. Jadi dalam arti kalau hanya pengisian kodam jarak dekat itu lebih bagus. Tapi kalau jarak jauh itu ya itu harus ada ritual puasa. Kalau pengisian kodam jarak jauh itu secara higienis itu kemungkinan besar itu yang yang diterima itu bukan kodam, tapi itu energi negatif. Boleh dibilang itu seperti arwah gentayangan atau jin-jin yang liar itu nanti akan masuk itu loh. Itu nanti akan membuat dampak energi negatif. Itu biasanya kalau setelah pengisian itu yang dirasakan itu satu, itu sering marah-marah tanpa sebab, emosi yang tidak disadari. Terus kedua, itu jauh dari ibadah. Itu kadang sholat itu mesti, kalau muslim sering lupa rakaat itu. Terus juga itu nanti akan juga menjadi penghalang penghambat perjodohan atau sulit menemukan pasangan cinta. Dalam arti melihat lain jenis sepertinya kok suka didekati, itu nanti dia akan menjauh. Karena apa? Melihat di samping atau di sekitar atau di wajah orang yang sudah pengisian itu akan menakutkan ataupun serem itu loh. Jadi dalam arti nanti kodam itu yang liar itu akan menjadi penghalang penghambat itu. Jadi untuk pengisian kodam jarak jauh itu kan nggak ada. Dan itu pun kita untuk mengecek ataupun memunculkan kodam tersebut itu ya. Entah itu kodam yang dari pendatang, entah itu kodam yang dari isian, entah itu kodam yang dari amalan, entah itu kodam yang dari nasab leluhur, kita kan ada proses prosedurnya itu. Jadi dalam arti kita menggunakan air doa. Nah, nanti air doa itu nanti kalau jarak dekat itu silahkan ambil gratis tanpa mahar. Tapi kalau jarak jauh kita melalui kirim via kantor pos. Dalam arti itu semua tidak saling merugikan dan dirugikan, dan juga ada rasa saling tanggung jawab. Soalnya kan banyak sih ya pengisian dengan orang lain itu dengan nominal sekian-sekian, tapi untuk ngecek itu secara gratis itu banyak sekali. Nyatur kata saya Sidu Logo. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.